Halo Boruto Lovers, mari kita bahas manga Boruto To Blue Vortex chapter 25. Pada chapter 25 ini banyak sekali hal-hal yang menarik. Mulai dari pembebasan para korban Sumiaka yang berubah menjadi pohon seperti Moegi dan Shinki. Sarada dan Sumire saling mengungkapkan perasaan mereka terhadap Boruto. Himawari sedang berlatih dengan Kurama, lalu Boruto meminta bantuan kepada Momoshiki untuk membantu mengalahkan Jura dan masih banyak lagi. Oke, mari langsung aja kita ke pembahasannya, gas. Pada chapter 25 ini berjudul dengan para gadis itu. Covernya diisi oleh Himawari dan di covernya bertuliskan dengan kekuatan yang bangkit sebagai teman. Di halaman awal di samping panelnya bertuliskan rombongan Konohamaru berhasil membawa pulang Togedama milik Matsuri. Akankah kesadaran Moegi kembali? Chapter 25 kali ini diawali dengan Konohamaru bersama tim 10 sedang menyelamatkan Moegi menggunakan Togedama. Terlihat Konohamaru sedang mencoba menyelamatkan Moegi yang terperangkap di dalam pohon dengan menancapkan Togedama. Lalu tiba-tiba pohon yang mengurung Moegi pun langsung hancur dan melepaskan Moegi. Konohamaru yang melihat itu pun berkata, "Moegi, oi, apa kau bisa mendengarku?" Chocho yang sedang berada di sana pun berkata, "Guru Moegi." Terlihat kesadaran Moegi pun perlahan kembali sambil berkata, "Konohamaru-chan." Konohamaru yang melihat keadaan Moegi yang ternyata baik-baik saja pun langsung memeluk Moegi. Boruto yang sedang melayang melihat dari atas pun tersenyum melihat momen yang mengharukan itu. Shin lalu memperlihatkan keadaan Gaara yang sedang dirawat di rumah sakit desa Suna. Saat itu Kankuro berkata kepada Shikamaru, "Ya, Shinki juga sudah kembali normal, Gaara juga baik-baik saja. Meski berat lukanya tidak fatal, kesadarannya belum kembali karena efek dari Fuinjutsu. Tapi sebentar lagi dia pasti siuman." Shikamaru yang mendengar laporan itu pun berkata, "Begitu ya, baguslah." Lalu terlihat Sai masuk ke ruangan Hokage dan berkata, "Shikamaru, kau dipanggil tetua." Shikamaru pun menjawab, "Ya, aku akan segera ke sana." Shin pun beralih ke rumah sakit Konoha. Terlihat Konohamaru, tim 10 Sumire, Sarada sedang berada di sana. Sakura yang sedang mengecek keadaan Moegi berkata, "Kelihatannya tidak ada kerusakan pada tulang maupun otot. Organ dalamnya juga tidak bermasalah. Hanya saja aliran cakranya tersendat. Kurasa karena kekuatanmu terhisap oleh pohon itu. Dari gejalanya bisa dibilang hanya malnutrisi ringan. Yang penting kau harus istirahat dan makan yang cukup." Sumire yang mendengar itu pun berkata, "Syukurlah." Himawari yang juga ada di sana berkata, "Guru Moegi?" Moegi yang saat itu sudah sadarkan diri pun berkata, "Semuanya maaf ya, aku sudah membuat kalian khawatir. Konohamaru-chan, makasih ya." Konohamaru pun menjawab, "Ya, kau harus cepat pulih." Sarada yang saat itu sedang bersampingan dengan Sumire berkata kepada Sumire, "Bisa ikut aku sebentar?" Sumire menjawab, "Oke." Mereka pun terlihat berpindah tempat ke halaman rumah sakit. Saat itu Sumire terlihat sangat gugup. Sumire pun mulai berkata, "Kau pasti lelah, soalnya misi kali ini tergolong berat kan?" Sarada pun menjawab, "Ah, ya begitulah." Sumire pun berkata lagi, "Aku akan," tetapi tiba-tiba Sarada memotong dan berkata, "Sumire, itu apa boleh aku memanggilmu begitu?" Sumire pun teringat kata-katanya yang berkata, "Mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu?" Sumire pun menjawab, "Boleh." Lalu sekilas terlihat Eida diam-diam sedang melihat percakapan mereka. Sarada kembali berkata, "Maaf ya, selama ini aku benar-benar tidak peka." Sumire pun berkata, "Tidak apa-apa, aku juga minta maaf, tiba-tiba berkata tidak sopan padamu." Sarada berkata, "Saking kagetnya waktu itu aku sampai tidak bisa membalas kata-katamu. Pokoknya apa yang Sumire katakan saat itu semuanya tepat sasaran. Aku ini pengecut sewaktu tahu soal perasaan Sumire. Maupun saat menyadari kekuranganku, aku malah memilih untuk mengalihkan pandanganku daripada menghadapi kenyataan di depan mata. Itu loh, sebelumnya kau pernah bertanya padaku kan?" Sumire pun mengingat kata-katanya yang berkata, "Sarada, apa kau tidak tertarik pada Boruto?" Sarada saat itu pun menjawab, "Hah, apaan sih, mana mungkin." Sarada pun kembali melanjutkan, "Jawabanku waktu itu sama sekali tidak berbohong karena saat itu aku bahkan tidak pernah membayangkan akan memikirkan soal dia. Tapi entah sejak kapan aku jadi sadar bahwa seiring berjalannya waktu aku makin sering memikirkan dia. Dia itu terkesan selalu punya masalah dan repot sendiri kan. Sebagai teman satu tim aku jadi khawatir padanya, tapi lama-kelamaan aku sendiri jadi tidak mengerti apakah aku hanya peduli sebagai temannya atau aku keliru. Selain itu aku merasa seperti orang yang sangat payah karena sempat-sempatnya memikirkan hal semacam
semacam itu. Aku sampai bertanya-tanya apakah aku yang seperti itu masih pantas bercita-cita menjadi Hokage. Sarada pun mengingat perkataan Yodo saat sedang sekarat. Saat itu Yodo berkata, "Kau salah paham, mungkin secara tidak sadar kau mengelabui dirimu sendiri." Sumire yang mendengar itu berkata, Sarada melanjutkan, "Tapi aku sudah tidak mau berpikiran seperti itu. Aku juga menyukai Boruto." Terlihat Sumire dan Aida mendengar pernyataan itu pun kaget. Sarada kembali melanjutkan, "Harapanku untuk bisa menjadi kekuatan baginya membuatku jadi semakin kuat. Bahkan menjadi Hokage pun tidak lagi terasa mustahil bagiku. Aku jadi bisa berpikir seperti itu." Sumire pun berkata, "Sejak lama aku sudah tahu kok soal perasaan Sarada. Kelihatan jelas tahu." Sarada pun berkata, "Sama saja denganmu kan?" Sumire menjawab, "Makasih, aku senang kau jujur padaku. Dengan begini aku jadi tak perlu sungkan padamu." Sarada berkata, "Aku juga tidak akan sungkan padamu." Aida yang mendengarkan perbincangan mereka pun berkata, "Yang benar saja, kenapa di saat aku tidak bersama mereka malah terjadi perkembangan yang seru begini? Hei tim sensor, jawab dong, lakukan sekarang juga. Sambungkan aku dengan para gadis itu." Shin pun beralih ke rumah Naruto. Terlihat Himawari sedang duduk sambil konsentrasi di dalam rumahnya. Ternyata ia sedang berlatih bersama Kurama yang ada di dalam tubuhnya melalui alam bawah sadar. Kurama berkata, "Bukan begitu, kau sama sekali belum paham. Dengar ya, ketika memukul jangan mengandalkan kekuatan lenganmu. Ketika melompat jangan mengandalkan kekuatan kakimu, gunakan cakramu. Semua itu bisa kau lakukan dengan menguasai cakramu lebih dari yang dilakukan shinobi pada umumnya." Himawari yang mendengar itu pun berkata, "Kalau soal itu aku sudah tahu kok, aku ini juga ninja loh." Kurama kembali berkata, "Tidak, kau sama sekali belum mengerti, apalagi kau bukan sekedar shinobi biasa. Kau bahkan sedikit berbeda dengan para Jinchuriki yang menampung biju di dalam tubuh mereka. Meskipun kau adalah manusia, eksistensimu lebih mirip denganku atau Jura. Dengar ya, tidak usah memusingkan sebenarnya kau makhluk apa. Saat ini tujuan utamamu adalah memahami gaya bertarung seperti apa yang sesuai denganmu. Ini hanya dasar untuk membantumu mencapai titik itu. Kesampingkan akal sehatmu, anggaplah dirimu sebagai perwujudan dari cakra itu sendiri. Semuanya akan dimulai dari situ." Himawari pun berkata, "Meski kau bilang begitu, aku tetap tidak paham maksudmu." Kurama kembali berkata, "Aku lelah hari ini, sampai di sini saja." Himawari berkata lagi, Sebentar, tunggu dulu Kurama. Aku kan belum selesai bicara. Dasar Kurama." Lalu terlihat Boruto yang sedang berada di atas atap sebelah rumahnya untuk melihat Himawari sambil tersenyum. Setelah itu Boruto terlihat sedang konsentrasi untuk masuk ke alam bawah sadarnya untuk menemui Momoshiki. Saat itu Momoshiki berkata, "Tak kusangka kau akan datang menemuiku. Ada angin apa?" Boruto berkata, "Yo parasit, wajah cemberutmu masih seperti biasa ya." Momoshiki kembali berkata, "Karena seharusnya kau sudah mati, tapi lagi-lagi kau malah selamat. Sungguh mengecewakan. Mestinya dulu ku abaikan saja supaya kau tewas di tangan Kawaki. Aku yang sekarang tidak bisa bereinkarnasi, mengambil alih mentalmu juga tidak bisa. Satu-satunya harapan untuk jiwaku yang telah kehilangan arah ini hanyalah melepaskan diri dari kutukan ini dengan lenyap saat kau mati." Boruto yang mendengar itu pun berkata, "Sebenarnya ada yang ingin kubicarakan padamu. Bisakah kau meminjamkan sedikit kekuatanmu padaku?" Momoshiki pun menjawab, "Jangan bercanda, nyasana." Boruto berkata lagi, "Dengarkan dulu sampai selesai. Tentu saja aku tidak meminjamnya dengan cuma-cuma. Begitu aku berhasil mengalahkan Jura, saat itu juga tubuh ini akan kuserahkan seluruhnya padamu." Momoshiki yang mendengar itu pun hanya terdiam sambil melirik ke arah Boruto. Shin kembali ke tempat Sarada dan Sumire yang sedang berjalan bersama. Sumire berkata, "Tapi Boruto sendiri mungkin belum sadar ya soal perasaan kita." Sarada pun berkata, "Bukan mungkin lagi, dia pasti tidak sadar. Ya tidak apa-apa kan, lebih baik begitu." Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter ke-25 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan kecil di samping panelnya. Tekad yang kuat mendorongnya untuk mengambil langkah ekstrim. Seperti apakah jawaban yang akan diberikan Momoshiki atas penawaran Boruto? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.